Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan ini adalah video kembali membaca. Di video kali ini gue mau merekomendasikan buku-buku bagus yang bisa kalian beli di sepanjang bulan Juni 2017. Jadi ini adalah kembali membaca edisi Juni 2017. Dan kali ini edisinya agak spesial buat gue karena yang gue rekomendasikan sebenarnya adalah buku yang dominasinya bukan tulisan tapi gambar. Karena yang gue rekomendasikan kali ini adalah buku-buku komik. Ya, yang pengen gue rekomendasikan kepada kalian adalah komik-komik lokal. Komik-komik yang ditulis atau digambar oleh komikus-komikus lokal dari Indonesia. Jadi ini adalah edisi yang menurut gue sangat-sangat nasionalis. Karena momennya pas banget ya di saat nasionalisme masyarakat Indonesia lagi naik. Karya-karya komikus lokal harus kita dorong, harus kita promosikan, dan harus kita ajak ke orang-orang untuk menikmati karya mereka. Buku pertama, kompilasi dari banyak komikus, dan ini adalah buku yang gue beli langsung dari salah satu komikusnya. Karena kebetulan gue kenal secara personal dengan salah satu komikusnya, dan gue suka banget dengan karya dia di buku ini. Komik Tahu Zin. Judulnya Aku Tahu Maka Aku Ada. Di sini bercerita tentang tahu. Tahu dari berbagai sudut pandang sang komikus itu sendiri. Ada yang menginterpretasikannya sebagai tahu beneran tahu. Ada yang sebagai tahu sebagai kata kerja, tahu. Ada yang sebagai macam-macam. Mereka mengemasnya dengan komedi, mengemasnya dengan satir, mengemasnya dengan cara yang tidak terpikirkan. Bahkan yang paling favorit gue adalah karyanya dari Aruga, yang kebetulan teman gue juga ya. Itu dikemas dengan sangat-sangat galau. Aduh. Awalnya dibuka dari karyanya Kifurai. Ini juga YouTuber setahu gue kan. Dan ini gue beli 100.000. Kalau kalian mau beli ini, bisa lewat Instagram ke Akademi Samali. @akademisamali. Kalian bisa langsung beli di sana. Ini luar biasa dan ini bahkan menurut gue harganya seharusnya lebih dari 100.000. Ini worth lebih dari itu karena dari idenya, dari kerja keras mereka. Menurut gue ini lebih dari itu. Gue yakin kalian pada suka baca komik, suka nonton anime, tapi akan lebih baik kalau kalian support komik lokal. Nggak hanya komik Jepang, nggak hanya komik Amerika, tapi juga komik lokal karena kapan Indonesia bisa jadi kayak mereka kalau dari sekarang kita nggak dukung komik lokal. Jadi ayo dukung komik lokal, beli buku-buku kayak gini, menurut gue ini keren. Dan buku berikutnya adalah ini komik lokal juga. Dan ini sebenarnya lebih mainstream dari komik yang tadi karena penulisnya atau penggambarnya ini adalah orang yang cukup terkenal di Instagram. Jadi bukunya Tahi Lalats dari Nur Fadli Mursyid. Ini kenapa gue bilang lebih mainstream? Karena ini penerbitnya sudah penerbit mainstream dan memang followernya juga di Instagram banyak. Dan sebenarnya isi komik yang gue pegang ini adalah ya best of the bestnya si Tahi Lalats. Beberapa udah gue lihat di Instagramnya dan beberapa belum. Jadi memang ini seperti kumpulan komik pendek terbaiknya dia gitu. Dan gaya penggambaran dari si Nur Fadli ini kan memang komik strip ya jatuhnya ya. Komik 4 kotak dan punchline-nya selalu di kotak terakhir. Terus ada juga gambar-gambar yang memang punchline-nya langsung hanya satu kotak tapi langsung seperti ini. Atau ada kadang-kadang ada komedi-komedi tersembunyi yang nggak semua orang bisa pahami dan harus diperhatikan baik-baik. Jadi menurut gue Nur Fadli di sini sangat-sangat berhasil. Ini adalah sebuah buku yang gue rekomendasikan untuk kalian yang butuh hiburan menjelang buka puasa, atau kalau begadang kayaknya nggak usah ya, pas menunggu buka puasa aja, karena momen-momen nunggu buka puasa itu adalah momen-momen kritis dimana kita butuh penyemangat hidup. Jadi butuh lebih banyak ketawa, butuh energi positif ya, karena godaan nasi padang itu kadang berat. Ini contoh buku yang bagus untuk menemani kalian ngabuburit ya, komik Tahi Lalats. Karena pakai S berarti banyak ya. Mungkin satu buka Tahi Lalats. Oke, receh, sorry. Dan buku terakhir atau komik terakhir yang ini jauh lebih mainstream lagi sebenarnya. Kenapa gue bilang lebih mainstream lagi? Karena ini gue rasa udah banyak ya yang tahu lah. Ini sangat-sangat kejepangan karena memang influence Jepangnya sangat kuat. Ini berafiliasi dengan salah satu grup musik di Indonesia, yaitu JKT48. Dan ya kalian pasti sudah tahu komiknya, yaitu adalah
Heartbreak. Ini dari covernya aja, ini sangat anime banget ya, kayak manga gitu. Jepang banget deh, ini Jepang banget. Ini komiknya sangat Jepang. Dan beberapa lembar halaman awal gue baca komik ini, gue berusaha menangkap maksudnya dulu. Karena di awal jujur gue agak bingung, karena banyak istilah-istilah yang langsung susah gitu. Dan penggunaan istilahnya tuh dekat dengan aktivitas ngidol atau idol itu, JKT48 yang teateran itu ya, wota-wota ya. Istilah-istilah yang digunakan lebih banyak mengarah ke sana. Jadi terkesan sekali kalau komik ini memang diperuntukkan untuk wota. Secara garis besar sih gue suka dengan ceritanya, fantasinya gue suka, dan asosiasi dengan karakter-karakter yang hidup bisa membuat gue jadi berimajinasi sendiri setelah baca ini. Jadi ini kan karakter-karakternya orang hidup semua. Kayak Melody, Nabila, Faye, Yona. Ya kan, ada semua orangnya. Jadi begitu ngeliat komik ini menggunakan nama mereka, gue jadi berfantasi dengan orang aslinya gitu. Maksudnya fantasinya sesuai dengan cerita di sini ya, nggak fantasi yang lain, nggak, maksudnya sesuai cerita ini gitu. Oke, fokus. So far gue suka banget penggambarannya di sini. Gambarnya ini paling bagus sih sebenarnya sih. Sangat-sangat well done nih, industri banget gitu. Tapi kalau dari sisi cerita ya ABG anak-anak sih kalau gue nyebutnya. Ceritanya ya standar komik industri gitu. Jadi ya gue nggak banyak mengomentari mengenai ceritanya. Tapi yang jelas dari sisi uniqueness ini unik banget karena bisa memberikan sensasi baru karena karakternya adalah orang hidup. Sebenarnya sama dengan komiknya Naif, Slang juga nggak salah, dan Endang Sukamti juga pernah bikin komik. Jadi sebenarnya trik ini sudah pernah dicoba oleh grup musik yang lain. Hanya saja karena ini JKT48 dan itu perempuan dan bisa diambil sisi-sisi sensualnya sehingga lebih menarik untuk dibaca. Nggak heran ini lebih menarik perhatian mainstream kalau menurut gue. So, ini adalah 3 buku yang gue rekomendasikan untuk bulan Juni 2017. Di antara 3 komik ini, mana yang merupakan favorit gue? Sebenarnya yang merupakan favorit gue adalah yang ini. Ini adalah favorit gue. Kenapa? Karena ini benar-benar menggambarkan kondisi komikus-komikus Indonesia. Dan ini adalah bagian dari perjuangan mereka untuk bisa reach market yang lebih besar lagi. Jadi lewat video ini, gue mengajak kalian semua, ayo kita kembali membaca. Kalau tidak bisa membaca buku yang isinya tulisan semua dan tebal-tebal, kenapa nggak baca komik? Mulai dari baca komik, pelan-pelan lama-lama kalian akan lebih suka baca-baca hal-hal yang lain. Dan mungkin aja baca buku yang tadinya kalian takutin, tapi akhirnya jadi kalian sukain. Jadi ayo kembali membaca. Dan question of the day hari ini, dari 3 buku ini, mana yang menurut kalian terbaik? Jadi apakah buku yang ini, ataukah buku yang ini, atau buku yang ini? Dari rekomendasi gue, kira-kira mana yang lebih menarik perhatian kalian dan ingin kalian beli yang mana? Silahkan tulis di komen. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share, gue gak akan nolak. Dan one last thing, sekali lagi, semakin banyak buku yang kalian baca, akan semakin banyak jendela dunia yang terbuka untuk kalian. Jadi ayo kembali membaca dan support buku-buku dari Indonesia, penulis Indonesia, komikus Indonesia. Ayo kita support. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.